ilmu karena cinta dunia. Makanya dunia itu jangan di hati, di tangan. Bukan nggak boleh kaya, bukan nggak boleh punya jabatan, bukan nggak boleh punya istri yang cantik, bukan. Tapi jangan di hati, di tangan. Kita harus kaya. Islam itu harus kaya. Kalau nggak kaya, tidak bisa berzakat, tidak bisa infak, tidak bisa sedekah, tidak bisa menunaikan ibadah haji, tidak bisa umroh, tidak bisa menyantuni yatim, tidak bisa menyantuni mamanya yatim, janda-janda tua disantuni, janda-janda muda tidak bisa dinikahi kan, karena tidak punya uang. Makanya harus kaya, tetapi kekayaan itu bukan tujuan menuntut ilmu. Jadi bukan jadikan tujuan, hanya stimulan. Stimulan tahu ya, penyemangat. Ya, dunia kita harus nguasain dunia. Ya, harus nguasain, harus kaya. Jadi kamu di sini nanti harus jadi orang kaya. Apa? Pengusaha. Sebab jarang kalau orang kaya itu pejabat. Kalau pejabat, nah diituin, dicurigain. Dari mana dapatnya dia? Padahal kalau pejabat itu ketahuan gajinya, ya kan? Golongannya ketahuan. Tapi kalau pengusaha nggak ketahuan gajinya, maka jadi pengusaha. Ya, dari hal-hal yang kecil sederhana. Orang-orang hebat itu, ya orang-orang yang misalnya Yusuf Hamka itu bukan dulunya orang kaya raya. Yang punya Trans TV itu, ya siapa tuh? Yang punya Trans TV, Trans 7 kan? Bahkan punya bank, Ihsan Tanjung ya, Tanjung itu tuh. Nah itu dari orang singkong kan, anak singkong, anak petani kan. Nah itulah pentingnya kerja keras, ya. Artinya adalah kita harus kaya, tetapi kekayaannya untuk umat. Rasulullah itu kaya. Bukti kekayaannya belum menikahi Khadijah, maharnya itu kalau dikurus rupiahkan sekitar 4 miliar. Berarti kaya raya. Siapa lagi? Nabi Ibrahim kaya raya. Ya kan? 1000 ekor kambing, 300 sapi, 100 ekor onta, dan itu setiap tahun berkurban. Ada ulama kiai yang mengotak-atik berapa sih kira-kira hitungan kurs rupiah sekarang? Sekitar 13 miliar. 13 miliar Nabi Ibrahim setiap tahun berkurban. Saking kayanya dia. Nggak mungkin dia bisa berkurban sampai 13 miliar kalau dia miskin kan? Makanya kamu harus jadi orang kaya. Tapi kayanya yang membuat semakin dekat dengan Allah. Utsman itu kaya, Khalifah Utsman, ya, itu kaya. Abu Bakar itu kaya. Bahkan sahabat Rasulullah yang dijamin Rasulullah masuk surga dari 10 orang itu hanya 1 yang miskin, 9-nya kaya raya. Siapa yang miskin? Ali bin Abi Thalib. Iya. Ya, memang Allah uji supaya dia miskin. Kalau nggak ada yang miskin nanti nggak enak, nanti kita yang miskin gimana nggak masuk surga kan? Artinya harus kaya kan? 10, 9-nya kaya. Makanya kamu jadi orang kaya. Nanti saya lihat 20 tahun akan datang kamu bawa Alphard atau bawa apa gitu ke sini ke Kolbun Salim, ya kan? Nah, harus jadi orang kaya. Tapi kekayaannya bukan kita cintai, jangan di hati, di tangan. Ya, penyebab orang ilmu manfaat itu karena cinta dunia. Kenapa? Karena dunia itu bukan tempat kita nanti di akhirat. Yaitu apa? Al-jannah, surga. Yang kedua, penyebab ilmu yang tidak manfaat, wala tusaibi syaitan, jangan temani setan. Jangan jadikan setan ini teman dekat. Itu dalam surah Az-Zuruf 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may ya'su an dzikrarrahman nuqaid lahu syaitanan fawalahu qarin. Barang siapa orang yang lupa kepada Allah, maka setan menjadi teman dekatnya. Siapa teman setan? Orang yang lupa kepada Allah sedetik, sekilas, selintas. Apalagi kalau lupa kepada Allah 1 jam, 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, ya udah jadi temannya banget. 1 detik saja lupa Allah, setan udah jadi teman dekatnya. Karena setan itu melalui aliran darah kita tanpa kita sadari. Ada namanya moncong setan, ya, dan itu ada di hati setiap kita manusia. Ketika lupa Allah, masuk melalui aliran darah, jadi temannya setan. Ketika kita isti'azah, ini kan Nabi lagi nulis buku, sebenarnya udah lama, tinggal diperbaiki. 5 is. Dulu kan 7 S, sekarang 5 is. Pertama isti'azah, ya, walaupun dikit-dikit Abi kirim ke grup WA. Yang kedua isti'anah. Yang ketiga istighfar. Yang keempat
istikharah. Yang kelima istiqomah. Nah itu 5 is. Mudah-mudahan jadi buku selesai insyaallah. Ya, walaupun sibuk ya, mudah-mudahan. Tuh 5 is. Kan belum ada kan 5 is ya. Kalau 7S juga belum ada. Kalau Agim 5S, kayak saya 7S. Dan itu beda dengan Agim. Karena judulnya tentang masalah. Ya, masalah, menyikapi masalah dengan 7S. Nanti 5 is. Mudah-mudahan bisa ini lagi. Bisa membangun peradaban dan bisa kita jual dan bisa ya, bukunya kecil sederhana. Kenapa? Kalau besar-besar jualnya susah. Kalau kecil-kecil kan ya, dari buku itu tuh ini lantai 2, kalau lantai 2 dan 3 tuh. Gitu ya. Bisa beli semen, bisa beli pasir, bisa beli coran yang harganya luar biasa. Mudah-mudahan doakan ya kan. Nah, mudah-mudahan dari buku itu bisa bikin unit usaha insyaallah. Gitu ya. Nah itu. Jadi jangan sampai kita jadi teman setan. Dengan apa caranya? Dengan selalu berzikir. Selama kita berzikir kepada Allah, selama itu setan menjauh dari kita. Isti'ajah namanya. Makanya jangankan kita melakukan aktivitas baca Al-Quran aja diawali dengan isti'ajah. Fa iza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir. Apabila kalian minta perlindungan kepada Allah, mintalah perlindungan kepada Allah dari syaitan. Ya, membaca Al-Quran maka awali dengan isti'ajah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahduru. Jangan sampai setan itu hadir di tengah-tengah kita. Setan itu ada 2, minal jinnati wan nas. Setan jin, setan manusia. Kalau setan jin dibacakan ayat kursi lari. Setan manusia dibacain kursinya diambil. Iya. Oh, sekarang nih udah sebentar lagi banyak yang memperebutkan kursi wali kota, kursi bupati, kursi gubernur, ya kan? Ya dulu kan kursinya DPR, kursinya ini itu rajin ayat kursi dapat ayatnya dilupain. Makanya ada ada pilkada. Apa bedanya? Kalau pilkada lupa jadi, kalau pilkada jadi lupa. Ini Abi ngomong langsung ke yang sekarang wakil wali kota Depok. Ini pernah kesini nih. Sini datang dia. Dia kesini datang. Emang orang lain gak boleh tahu. Datang bersama timnya. Walau banyak timnya ada 5 mobil. Ya, jadi wakil wali kota kan. Mudah-mudahan nanti sebentar lagi dia kan mencalonkan wali kota Depok. Kota Depok dari PKS. Ya, Pak Imam. Ya, itu saya ngomong begitu tuh. Pak, ada pilkada dia senyum. Iya Ustadz, saya tahu ya. Saya nasihatin gitu. Ya Allah. Itu. Pernah ke sini. Waktu baru lantai 2, lantai 3 belum ada. Masya Allah. Mudah-mudahan nanti beliau bisa hadir zikir akbar. Nanti saya undang. Allah kan. Dia yang tausiah gitu. Itu kan yang saya undang calon anggota DPRD Khairullah. Suaranya terbanyak di Depok. 10.000 lebih. Suara terbanyak. Mungkin jadi ketua DPRD nanti dia. Khairullah, Haji Khairullah. Yang di sini kan? Di Kolbun Salim. Jadi berkah kan? PKS itu sama dengan PKS. PKS Partai Keadilan Sejahtera. PKS apa? Pesantren Kolbun Salim. Baru tahu kan ya? Baru tahu. Iya. Itu yang saya sampaikan ke Pak Imam. Oh iya Ustadz, dia itu kan PKS. Pesantren Kolbun Salim. Iya kan. Cuma jangan bilang kemana-mana. Ngomong ke orang-orang yang senang dengan PKS. Karena memang Az-Zikra itu ke PKS. Az-Zikra itu. Karena ke imam besar kita Habib Rizik itu mengarahkan ke PKS. Karena partai yang sekarang masih istiqomah ya PKS. Yang lain-lainnya nggak istiqomah. Ya walaupun ada oknum ya, ada itu biasalah. 1-2. Nah, kembali lagi, jangan berteman dengan setan. Hati-hati nih, berteman dengan setan bahaya. Ya. Falaysa bidikil mu'min. Ya, karena bukan sahabat orang mukmin. Setan itu bukan teman orang mukmin. Yang terakhir, yang ketiga penyebab ilmu tidak manfaat, wala tu'zi ahadan min ibadillah. Falaysa bihirfatil mu'min.
jangan sekali-kali menyakiti salah seorang dari hamba Allah. Karena itu bukan perbuatan orang mukmin. Artinya jangan sekali-kali ucapan, perbuatan yang menyebabkan orang itu sakit hati dengan kita. Ya, apalagi itu hamba Allah, jangan sampai. Hamba Allah itu siapa? Ya orang tua, guru, dosen, orang yang dekat dengan Allah. Jangan sekali-kali para habaib, para kiai, jangan kita sakiti. Ya. Kenapa? Karena bukan perbuatan orang mukmin. Jadi kalau kita lakukan itu, ilmu tidak akan manfaat. Jadi 3 ya, penyebab ilmu tidak manfaat. Pertama, jangan mencintai dunia. Boleh miliki dunia, tapi jangan dicintai. Ayatnya kan, wabtagi fima darul akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah kehidupan akhirat, tapi jangan lupakan bagianmu di dunia. Jangan lupakan bagian kita di dunia. Ya. Yang kedua, penyebab ilmu yang tidak manfaat, jangan bersahabat dengan setan. Berteman dengan setan, ilmu tidak akan manfaat. Yang ketiga, jangan sekali-kali menyakiti orang mukmin. Ya, kalau menyakiti orang mukmin, ya ilmu kita tidak manfaat. Ya, karena itu bukan perbuatan orang mukmin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa amalkan ya. Apalagi santri ini bisa mengamalkan. Makanya santri, san menjaga, 3, akidah, ibadah, akhlak. San menjaga, 3, iman, Islam, ihsan. Itu ya. Itu mudah-mudahan kita bisa menjaga 3 itu sampai akhir hidup kita. Amin.